membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini, kami masih boleh mendapatkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kuatkanlah kami, bimbing kami, tuntun kami ya Tuhan, untuk mengetahui apa yang Engkau kehendaki, Engkau inginkan untuk kami lakukan. Begitu juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita pada hari ini, Rabu tanggal 26 Maret 2025, yaitu yang ditulis dalam kitab Amsal, pasal ke-16 ayatnya yang kedua, demikian dikatakan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam bahasa Batak dikatakan saluhut dalani bawa, pitado di rohana, ali jahobado mangatan aka todi. Amang inang semua jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita pasti punya desain rencana kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa rencana, tanpa konsep, tanpa tujuan. Satu hal yang paling simpel, manusia pasti punya cita-cita. Manusia punya keinginan. Dan di dalam upaya untuk mendapatkan keinginannya, mendapatkan cita-citanya, maka manusia menyusun jalannya, membuat planning, desain supaya itu boleh dicapai. Misalnya manusia membuat plan A, maka plan A begini jalannya. Lalu jika plan A tidak bisa dijalankan, manusia akan menyusun plan B, lalu dia jalankan planningnya sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan. Lalu jika plan B ini tidak membawa hasil yang baik, manusia akan membentuk plan C, lalu melakukan itu dan seterusnya sampai menemukan planning yang baik. Tapi kalau kita boleh jujur melihat kehidupan ini, kita harus akui bahwa begitu banyak hal dalam hidup ini berjalan tidak sesuai dengan kehendak kita. Bahkan banyak hal dalam hidup ini terjadi melampaui pikiran kita. Kita sudah buat planning, desain sedemikian baik, kok nyatanya ini tidak jalan ya. Kita buat lagi antisipasinya, toh ternyata tidak berjalan sesuai kehendak juga. Nah, kadang-kadang di situasi yang seperti ini, mungkin saja kita kecewa. Kita bingung bagaimana sebetulnya jalan yang paling baik, jalan yang paling mulus yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan keinginan dalam kehidupan kita. Dan jika sudah begitu banyak cara kita coba, namun tidak menemukan hasil yang baik, kadang-kadang kita bisa down. Bayangkan kalau kita dalam situasi sakit, atau kita melihat orang lain sakit, dia coba pengobatan ke sini tidak membuahkan hasil, lalu dia datang ke tenaga medis yang lain belum juga mendapatkan hasil, datang lagi kita ke tempat lain belum juga menghasilkan yang sesuai diinginkan.
Bahkan mungkin banyak tempat kita datangi belum mampu membawa kesembuhan bagi kita. Tentu sebagai manusia biasa, kita akan kecewa. Kita akan bertanya, Tuhan, mengapa demikian? Nah, teks inilah Amang Inang mau mengajak kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini, sejauh ini dalam kehidupan kita, dalam rangka dan upaya untuk mendapatkan yang kita inginkan. Teks ini tadi mengatakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Artinya adalah kalau kita punya keinginan, kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya sesuatu yang kita impikan, namun belum kita dapatkan sekarang, bisa jadi itu adalah cara Tuhan menguji kesabaran kita. Tuhan ingin melihat kita. Apakah jika saya ingin punya sesuatu, saya sudah layak memilikinya? Jangan-jangan selama ini dalam kehidupan kita, kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin memiliki sesuatu, tapi kita tidak menguji kelayakan diri kita. Kita ambil contoh kalau kita ujian SIM ke kantor polisi. Banyak orang ingin punya SIM C, banyak orang ingin punya SIM A. Tetapi nyatanya ketika diuji, sebetulnya kita belum layak untuk punya SIM A atau SIM C. Sebab nilai ujian kita menunjukkan bahwa kita masih belum terampil, kita masih belum pandai dalam mengemudi. Lalu, apakah mungkin kita memaksakan kehendak memiliki SIM di tengah-tengah kenyataan bahwa kita belum sanggup untuk mengemudi secara ideal? Nah, itu hanya contoh. Bayangkan dalam kehidupan kita, kita punya begitu banyak keinginan, tetapi rupanya kita belum layak memiliki itu. Nah, disinilah Tuhan menguji hati kita, menguji kesabaran kita, menguji kelayakan kita. Satu hal Amang Inang yang perlu kita pegang, bahwa rencana Tuhan pasti jauh lebih baik dan jauh lebih indah dari yang pernah kita pikirkan. Kalau selama ini kita memaksakan kehendak, saya sudah pantas punya ini, saya sudah pantas meraih yang saya inginkan. Mungkin saja kalau kita belum dapat, mungkin saja kita belum layak. Yakinlah, tunggulah jawaban Tuhan dalam kehidupan kita di waktu yang akan datang, di waktu yang telah Tuhan tentukan. Ketika kita sudah layak mendapatkannya, Tuhan akan melancarkan, Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Maka letakkanlah hidupmu di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi penuntun dan menjadi pembimbing bagi kita di dalam menjejaki kehidupan ini. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Selamat menunggu jawaban Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau sungguh baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyapa kami Tuhan melalui firman-Mu, bahwa Engkaulah Tuhan yang menguji hati. Sekalipun kami Tuhan punya rancangan, punya desain atas kehidupan kami masing-masing, kami tahu bahwa Tuhanlah yang paling mengetahui segala hal dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami mau meletakkan segala kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan memberkati kami supaya kami boleh menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.